Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Good Agricultural Practice atau GAP pada teknik budidaya melon di Desa Selomukti, Kecamatan Landingan. Tanaman hortikultura adalah cabang ilmu pertanian yang berfokus pada budidaya tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan obat-obatan. Tanaman hortikultura berperan penting dalam memenuhi kebutuhan jasmani, yaitu vitamin, mineral, dan protein, serta rohani, yaitu keindahan dan ketenangan. Di Indonesia, hortikultura berpotensi menjadi komoditas unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Melon merupakan komoditas utama hortikultura yang mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan PDB hortikultura, dan memiliki peluang ekspor yang baik. Namun, penurunan produktivitas akibat perubahan iklim ekstrim, serangan hama, dan degradasi lahan menyebabkan sekitar 60% lahan mengalami gagal panen. Kondisi ini berdampak pada ekonomi dan ketenagakerjaan, terutama di pedesaan. Oleh karena itu, penerapan GAP sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperbaiki kualitas hasil panen. Apa sih GAP itu? Menurut Sumarno, tahun 2019, GAP adalah teknis penerapan sistem sertifikasi produk pertanian yang menggunakan teknologi maju yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tujuannya agar produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani sehingga terjamin mutu produknya. Nah, di Desa Selomukti, Kecamatan Landingan, Kabupaten Situbondo, dikenal sebagai sentra produksi melon dengan kualitas yang baik. Namun, praktik budidaya melon di daerah ini masih belum sepenuhnya menerapkan Good Agricultural Practice atau GAP. Untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi melon di Desa Landingan, diperlukan penerapan teknik budidaya yang baik sesuai Good Agricultural Practice. Hal ini mencakup penelitian varietas unggul, pengolahan lahan yang optimal, pemupukan yang seimbang, serta pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Pemanfaatan teknologi pertanian seperti irigasi tetes dan mulsa plastik juga penting untuk mendukung efisiensi budidaya. Dengan teknik yang tepat, petani dapat menghasilkan melon berkualitas tinggi, berdaya saing, dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam penelitian ini, kami membandingkan praktik budidaya melon yang dilakukan oleh petani di Desa Selomukti dengan standar Good Agricultural Practice atau GAP. Hasilnya terdapat beberapa perbedaan signifikan yang bisa mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil panen. Dari segi aspek budidaya, yang pertama dari media tanam. GAP menyarankan tanah yang gempur, kaya bahan organik, dan pH-nya yang sesuai. Sementara itu, petani masih menggunakan tanah biasa tanpa dianalisis atau pengolahan lanjut. Yang kedua, dalam pemilihan bibit, GAP menganjurkan benih F1 hibrida yang lebih unggul. Namun, petani lebih memilih bibit yang tersedia di pasar tanpa seleksi berdasarkan kualitas. Lalu, saat pola tanam, GAP biasanya menerapkan monokultur atau hanya melon saja. Sementara itu, petani mencampur melon dengan semangka yang bisa meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan hasil. Pada aspek penyiraman, GAP menyarankan irigasi terjadwal dan efisien, sedangkan petani masih mengandalkan penyiraman alami atau manual tanpa jadwal tetap. Untuk pemupukan, GAP menekankan keseimbangan antara pupuk organik dan anorganik. Tetapi petani lebih sering memakai pupuk kimia seperti ZA tanpa memperhitungkan dosis yang tepat. Terakhir di pengairan, GAP menyarankan rutin dan hindari tanah terlalu lembab, sementara petani menyiram 2 hari sekali tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan.
Dalam aspek panen dan pasca panen, GAP menekankan panen pada saat buah benar-benar matang dan dilanjutkan dengan sortasi dan juga penyimpanan yang higienis. Sedangkan petani di lapangan masih memanen berdasarkan taksiran visual dan langsung menjual hasilnya ke tengkulak tanpa melakukan proses sortasi. Dari segi ekonomi, GAP mendorong perencanaan usaha tani termasuk strategi pemasaran dan pencatatan hasil. Namun, petani biasanya langsung menjual hasil panen ke pengepul tanpa strategi harga atau perencanaan jangka panjang. Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan GAP belum sepenuhnya dijalankan di Desa Selomukti. Edukasi dan pendampingan teknik sangat dibutuhkan agar praktek pertanian menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan menghasilkan produk melon berkualitas tinggi. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2025 di Desa Selomukti yang merupakan sentra budidaya melon dengan sebanyak 15 petani yang dipilih secara proportif sebagai responden berdasarkan pengalaman dan variasi teknik budidaya. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap proses teknik budidaya dan wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi mendalam, serta studi literatur sebagai pembanding teori. Analisis dilakukan secara deskriptif komparatif untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan potensi perbaikan praktik budidaya di lapangan. Kesimpulannya adalah budidaya melon di Desa Selomukti memiliki potensi tinggi, namun belum sepenuhnya menerapkan Good Agricultural Practice atau GAP. Penerapan GAP penting untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan keberlanjutan. Ditemukan perbedaan antara praktis petani dan standar GAP, sehingga diperlukan edukasi dan penerapan teknik budidaya yang lebih baik agar hasil panen lebih optimal dan berdaya saing.